Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Trionando, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas dan menganalisis tentang instrumen akreditasi BAN sekolah menengah terhadap 8 standar nasional pendidikan. Instrumen akreditasi ini mengacu pada instrumen tahun 2020 dan ini adalah untuk memenuhi tugas administrasi pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke instrumen akreditasi, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang standar nasional pendidikan. Jika kita lihat pengertian bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, standar nasional pendidikan ini adalah aturan minimal yang diberlakukan bagi satuan pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan standar nasional pendidikan sebagai acuan, setiap sekolah diharapkan dapat mengembangkan pendidikannya secara optimal, sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh kualitas sekolah. Oleh karena itu, komponen instrumen akreditasi itu disusun berdasarkan pada 8 komponen standar nasional pendidikan. Di antaranya yaitu ada standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, standar proses, kemudian standar penilaian pendidikan, dan yang selanjutnya ada standar tenaga kependidikan. Terus ada standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan yang terakhir adalah standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan itu merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya ada standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian standar penilaian itu adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian ada standar tenaga pendidikan. Ini merupakan standar pendidik dan tenaga kependidikan di mana mengenai kriteria prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Selanjutnya ada standar sarana prasarana. Ini adalah yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, dan sarana lainnya yang diperlukan untuk menunjang
proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir adalah standar pembiayaan. Ini yang mengatur tentang komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Selanjutnya terkait akreditasi, untuk definisinya sendiri, akreditasi diartikan sebagai proses penilaian kualifikasi dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Nah, akreditasi ini dilakukan oleh setiap jenjang pendidikan, baik di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, itu memiliki instrumennya masing-masing. Dan untuk akreditasinya sendiri, mekanismenya terdiri atas 8 langkah. Yang pertama yaitu penetapan sasaran akreditasi sekolah atau madrasah. Untuk akreditasi ini saya mengambil contoh dari akreditasi sekolah menengah. Kemudian yang kedua, penetapan sekolah madrasah sasaran. Yang ketiga, visitasi ke sekolah madrasah dan penugasan asesor. Keempat, validasi proses dan hasil visitasi. Kelima, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Keenam, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Yang ketujuh, penerbitan sertifikasi akreditasi dan rekomendasi. Dan yang kedelapan, sosialisasi hasil akreditasi. Sementara itu dalam pelaksanaan akreditasi itu menggunakan perangkat yang dasar penyusunannya mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang tadi. Namun menurut yang disampaikan Abdullah Fikri bahwa Komisi 10 DPR RI akan memberi perhatian lebih terhadap 4 standar yang ditenggarai belum memenuhi standar pendidikan. Jadi fokusnya itu ke 4 standar pendidikan, yaitu ada standar kompetensi lulusan, kemudian standar sarana prasarana, ketiga standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan keempatnya itu standar pengelolaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen akreditasi di jenjang pendidikan menengah, baik SMA maupun madrasah aliyah. Bersumber dari Badan Akreditasi Nasional, instrumen akreditasi satuan pendidikan pada tahun 2020 jenjang sekolah menengah atas atau madrasah aliyah ini isinya sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu isinya adalah butir kinerja inti. Kemudian yang kedua ada butir pemenuhan relatif. Yang ketiga teknik penskoran. Yang keempat adalah pemeringkatan hasil akreditasi. Nah, yang akan kita bahas hanya poin pertama dan juga kedua, karena yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan itu hanya terdapat dalam poin 1 dan 2. Kemudian untuk poin satunya sendiri ini terbagi menjadi 4 subbab, yaitu ada mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran,
yang ketiga mutu guru, dan keempat manajemen sekolah atau madrasah. Dalam butir kinerja inti terkait mutu lulusan ini ada 11 komponen atau instrumen yang ditulis dengan menggunakan metode observasi, telaah dokumen, dan juga wawancara. Yang pertama itu siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi, di mana capaian kinerja yang diharapkannya itu siswa dapat menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah ataupun madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan disiplin. Disiplin itu artinya merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah, seperti itu. Ini bisa dilihat di dokumen absensi dan perilaku sehari-hari siswa. Apakah melanggaran peraturan seperti membawa HP, make up, merokok, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah madrasah. Ini capaian kerja yang diharapkannya itu siswa dapat menunjukkan perilaku religius sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau madrasah. Jadi tidak hanya sebatas teori, tetapi apakah pembelajaran agama ini diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kebiasaan mengucapkan salam, kemudian kebiasaan berdoa setiap awal pembelajaran, atau misalnya sholat duha dan lain sebagainya. Yang dimana perilaku religius adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama, kemudian bersikap toleran, menjaga kerukunan hidup antar pemeluk agama. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah. Ini dalam pembelajaran kelas dan lain sebagainya. Misalnya dalam mengerjakan tugas selalu tepat waktu, kemudian belajar dengan penuh semangat, dan perilaku tanggung jawab lainnya. Selanjutnya, siswa terbebas dari perundungan atau bully di sekolah. Perundungan atau bully ini adalah tindakan menyakiti atau membuat orang lain tidak nyaman, baik dalam bentuk kekerasan secara verbal, sosial, fisik, seksual, ataupun daring cyberbullying seperti mengolok-olok, mengucilkan, dan lain sebagainya. Ini dapat ditelaah dari praktek perundungan sosial fisik, dilihat dari catatan guru atau laporan siswa apakah ada yang melapor terkait perundungan atau tidak. Kemudian jika ada, bagaimana sikap guru atau program apa yang dapat menanggulangi hal tersebut. Selanjutnya, siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Capaian kinerja yang diharapkannya itu siswa telah menunjukkan budaya berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan melalui berbagai media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK di dalam dan di luar sekolah atau madrasah.
Berkomunikasi efektif ini adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan dan menerima ide, pikiran, pengetahuan, dan atau informasi baik secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Misalnya kemampuan tentang bertanya dan menjawab, keterampilan mengemukakan pendapat, membuat kalimat efektif dalam berkomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, siswa dapat menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Ini capaian kinerja yang diharapkannya itu siswa mampu menunjukkan budaya berkolaborasi yang terprogram dengan guru, tenaga kependidikan, atau siswa lainnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta penggunaan sumber daya belajar. Ini bisa dilihat dalam kerjasama siswa dalam diskusi dan mengerjakan tugas, kemudian dilihat dari presentasi kelompok, dan penilaian lainnya. Selanjutnya, siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai karakteristik abad ke-21. Capaian kinerja yang diharapkan, siswa menunjukkan budaya berpikir kritis dan pemecahan masalah secara konsisten dan sistematis yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dari hasil karya siswa baik lisan maupun tulisan. Ini bisa dilihat dalam keterampilan siswa tersebut, apakah bisa mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah tersebut, dan memecahkan masalah tersebut secara kreatif. Selanjutnya, siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Hasil karyanya ini bisa dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun karya lainnya melalui berbagai kegiatan pembelajaran, baik akademik maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya ada siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Ini menyangkut dengan ekstrakurikuler. Diharapkan siswa berpartisipasi dan berprestasi tentunya dalam berbagai kegiatan. Pengembangan minat dan bakat yang dibuktikan dengan perolehan berbagai prestasi, penghargaan tingkat lokal, nasional maupun internasional. Selanjutnya, siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar, di mana capaian yang diharapkan ini siswa memiliki rata-rata nilai ujian sekolah, madrasah, dan rapor kelas akhir yang meningkat secara konsisten dalam 3 tahun terakhir dan berdampak pada persepsi yang positif di masyarakat terhadap sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, pemangku kepentingan atau stakeholder puas terhadap mutu lulusan sekolah. Capaian kinerja, pemangku kepentingan menyatakan sangat puas terhadap mutu lulusan sekolah tersebut terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Selanjutnya, subbab yang kedua ini instrumen terkait proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Capaian kinerja yang diharapkannya itu yaitu dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, membaca, bertanya, berdiskusi, praktik atau menggunakan media, melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa, serta berdampak pada pemecahan masalah kehidupan siswa tersebut.
Kemudian selanjutnya ini penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematis. Capaian kinerja yang diharapkan, guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan yang berdampak pada perbaikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, program remedial atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Capaian kinerja yang diharapkan, guru melaksanakan program remedial dan pengayaan secara sistematis dan terstruktur dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai strategi dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Terkadang di beberapa sekolah ini untuk remedial saja asal-asalan, tidak terstruktur begitu. Dan untuk pengayaannya sendiri jarang ada sekolah yang mengadakan pengayaan. Lebih fokus ke siswa-siswa yang remedial. Selanjutnya, ini siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Capaian yang diharapkan, ini suasana pembelajaran dinamis dengan adanya interaksi antar siswa, interaksi siswa dengan guru, siswa antusias dalam belajar dan suasana kelas menyenangkan dan menarik sehingga berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Capaian kinerja yang diharapkan ini, guru melakukan pembiasaan literasi membaca menulis di sekolah yang berdampak pada terbentuknya budaya membaca, kemudian menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah, cerpen, karya tulis, dan lainnya. Ketiga, terpublikasinya karya literasi siswa di masyarakat. Selanjutnya, guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar. Capaian kinerja yang diharapkan, ini guru mampu mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar siswa dengan membangun hubungan baik antar siswa dan antara siswa dan guru yang saling menghormati dan menghargai sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Ini dapat dilihat dari pengelolaan kelas, pengaturan tempat duduk, penggunaan metode pembelajaran, pengaturan fasilitas belajar, dan lain sebagainya. Kemudian sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Capaian kinerja yang diharapkan, proses pembelajaran memanfaatkan sarana yang ada di dalam dan di luar sekolah, baik yang tersedia maupun kreasi guru ataupun siswa sebagai media dan sumber belajar yang berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dari capaian hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas poin subbab ketiga tentang mutu guru. Subbab ketiga yaitu mutu guru. Poin-poinnya sendiri, pertama, guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Capaian kinerjanya itu, guru diharapkan mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Seperti misalnya merancang penelitian sederhana, melakukan tugas proyek tertentu berdasarkan ide-ide siswa sendiri dan mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, serta memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kedua,
diharapkan menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuatnya dengan memperhatikan hasil refleksi atau evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Dan poin kedua yaitu guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Ini capaian kinerja yang diharapkan itu guru melakukan evaluasi dan refleksi diri melalui berbagai kegiatan seperti observasi kelas, pemberian kuesioner tentang pelaksanaan pembelajaran, rekaman audio atau video, dan hasilnya didiskusikan serta diseminasikan ke teman sejawat yang difasilitasi sekolah untuk memperbaikan kinerja secara berkelanjutan yang terlihat pada perbaikan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Selanjutnya, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Capaian kinerja yang diharapkannya itu setiap guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri yang hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui beragam untuk kegiatan belajar melalui diskusi antar teman sejawat dalam KKG atau MGMP atau sejenisnya, belajar daring, mengikuti diklat, publikasi ilmiah, karya inovatif, dan membagikan praktik baik kepada orang lain di dalam dan di luar sekolah, baik secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media. Yang terakhir, guru mengembangkan strategi model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Capaian kinerja yang diharapkannya itu guru mampu mengembangkan, memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif dan kreatif yang dapat mendorong siswa belajar secara aktif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta menginspirasi teman sejawat dan atau dapat dipublikasi oleh orang lain. Selanjutnya, butir kinerja inti yang terakhir terkait manajemen sekolah atau madrasah. Ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, sekolah madrasah mengembangkan, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi misi dan tujuan sekolah. Nah, apakah visi misi tersebut ada di tempat-tempat sekolah gitu, disebarkan atau tidak, kemudian program yang dijalankan sesuai atau tidak dengan visi misi dan tujuan sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Kemudian, kepala sekolah secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan program sekolah untuk mencapai visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sekolah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah. Madrasah ini di dalamnya siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah. Selanjutnya, sekolah melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih, dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Selanjutnya, sekolah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan sekolah atau madrasah. Poin selanjutnya yaitu sekolah madrasah mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Kemudian menerapkan pengelolaan guru dan tenaga pendidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan atau sanksi. Selanjutnya, sekolah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Kemudian sekolah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Sekolah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk pengembangan minat dan bakat siswa. Sekolah memberikan layanan bimbingan dan konseling siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan karir untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi. Terkadang beberapa sekolah ini belum ada bimbingan konseling untuk memberikan akses kepada siswanya itu lanjut atau karir. Selanjutnya, sekolah melaksanakan penjaminan mutu internal setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi kegiatan, pelaksanaan evaluasi diri, penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah yang merujuk pada rapor mutu. Selanjutnya, dalam komponen butir pemenuhan relatif ini teknisnya sendiri dilihat dari capaian relatif menurut persentase. Dalam poin yang pertama yaitu kualifikasi akademik guru minimum sarjana S1 atau diploma 4 ini dilihat dan dinilainya itu jika kurang dari 70% guru berpendidikan S1 atau D4 maka levelnya 1 dan paling tinggi itu 100 sampai 90%. Itu level 4. Selanjutnya guru yang memiliki sertifikat pendidik. Cara menilainya juga sama, hanya presentasinya yang berbeda. Ini level 4 itu 80 sampai 100%. Kemudian level 3 70% sampai kurang dari 85%. Level 2 55% sampai kurang dari 70%. Dan yang kurang dari 55% ini level 1. Selanjutnya yang ketiga yaitu guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan. Apakah selinier atau tidak? Misalkan yang mengajar guru kimia, apakah dia memang lulusan dari jurusan pendidikan kimia atau tidak linier, tidak sejurusan. Ini juga menjadi pertimbangan bagi Badan Akreditasi Nasional. Selanjutnya, sekolah memiliki kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Capaiannya itu jika kepala tenaga administrasi berpendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun atau D3 pengalaman 8 tahun dan memiliki sertifikat, itu paling tinggi level 4. Kemudian paling rendahnya itu kepala tenaga administrasi berpendidikan S1 dengan pengalaman 2-3 tahun atau D3 dengan pengalaman kurang dari 5-7 tahun dan tidak memiliki sertifikat atau berpendidikan di bawah
D3. Selanjutnya, sekolah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Nilai yang paling tinggi ini jalur pendidik berpendidikan S1 atau D4 dengan pengalaman minimal 3 tahun, atau jalur tenaga kependidikan minimal D2 dengan pengalaman minimal 4 tahun dan memiliki sertifikat. Paling rendah ini tidak ada ketentuannya. Selanjutnya, jumlah rombongan belajar. Ini yang efektif dan nilainya paling tinggi ini jumlah siswa per rombongan itu maksimum 36, dan paling rendah nilainya itu melebihi 40 siswa. Jadi dalam satu kelas itu maksimal harus 36. Kalau lebih dari 40 siswa artinya sarana dan prasarananya rendah. Selanjutnya, bangunan sekolah madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Ini level paling tinggi memiliki daya 2200 watt atau lebih, dan paling rendah 900 watt. Selanjutnya, ruangan penunjang yang cukup. Capaian relatif paling tinggi ini memiliki ruang kepala sekolah tentunya, guru, administrasi, UKS, BK, ibadah, dan OSIS. Kemudian paling rendah ini jika sekolahnya tidak memiliki salah satu dari ruang kepala sekolah atau guru atau administrasi, jadi menyatu. Selanjutnya ini madrasah atau sekolah memiliki WC atau jamban. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk kurang dari 40 siswa pria dan 1 unit jamban untuk kurang dari 30 siswa wanita. Ini level 4 atau paling bagus, artinya setiap 40 siswa itu harus memiliki 1 WC. Sedangkan paling sedikit ini terdapat 1 WC berapapun jumlah nominal siswanya. Dan harus diperhatikan juga apakah WC atau jamban tersebut layak digunakan ataupun tidak. Pada intinya, seluruh instrumen yang tadi dijelaskan, baik tentang butir inti maupun tentang butir pemenuhan relatif, yang pasti instrumen dari akreditasi ini mengacu pada standar 8 standar pendidikan nasional, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa yang paling mendapatkan perhatian ini yaitu dari 4 standar. Yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar sarana prasarana, kemudian ketiga sarana tenaga pendidik, dan standar pengelolaan. Dari yang tadi disampaikan kebanyakan mengacu kepada 4 standar tersebut. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat lebih detail tentang instrumen pendidikan yang digunakan, ini bisa dilihat di web Badan Akreditasi Nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.